Khalifah Umar nggak suka. Pasca selesai sholat tarawih mencar-mencar, dikumpulkan oleh Khalifah Umar. Ya, besok ya Ubay bin Ka'ab jenengan ngimami. Semuanya makmum karo sampean kabeh ya Ubay bin Ka'ab. Malam berikutnya datang ke masjid sudah siap. Imam makmum semuanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Khalifah Umar ngendika, nikmatil bid'ah hadi. Iki lho bid'ah sing nikmat. Apa ngaku Ahlus Sunnah kok cuman berpegang kepada Quran terjemah. Saya boleh terjemah. Itu namanya keblinger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kepada sahabat Facebook dan juga warga masyarakat Pekalongan dan se-Nusantara bahkan se-antero dunia, tampil perdana acara ngaji aswaja dengan Maulana Habib Hashim Basaiban yang tentu akan memberikan satu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bagi para nahdhiyin dan nahdhiyat, atau kemudian para muslimin muslimat yang penasaran untuk memahami seperti apa Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berbagai macam pemikirannya, dalam berbagai macam ciri-cirinya, dan tentu juga banyak kisah-kisah di dalamnya. Untuk itu perdana dalam live streaming ngaji aswaja bersama Habib Hashim Basaiban ini akan ngobrol terkait dengan khosois, ciri-ciri khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ini menjadi satu pembeda yang kemudian banyak kelompok-kelompok yang mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu klaim ini harus sesuai dengan ilmunya. Nah, seperti apa ciri-ciri khususnya? Kita sudah hadir ya di tengah-tengah kita semuanya. Beliau adalah Maulana Habib Hashim Basaiban, sekretaris PCNU Kota Pekalongan yang biasa mengampu materi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pengkaderan di Nahdlatul Ulama, baik di kader penggerak NU maupun di banom-banomnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan live langsung untuk ngobrol khosois Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habib Hashim Basaiban, bagaimana kabarnya Habib? Alhamdulillah, agak semromong walaupun silir-silir. Alhamdulillah. Baik, ya perdana live streaming di Facebook ini tentu kita akan menampilkan hal yang berbeda begitu Habib ya, berkaitan dengan materi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mungkin dibilang rinci ya. Insya Allah kita akan tampilkan secara rinci ya, insya Allah nanti kita akan rinci ya. Insya Allah. Baik ya. Nah, berkaitan dengan khosois atau ciri-ciri khusus itu secara garis besar dulu Habib, ini apa itu Habib? Jadi karena pada saat sekarang banyak kelompok-kelompok dan semuanya hampir itu ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi butuh sebuah hujah yang merujuk pada riwayat, merujuk pada sejarah, merujuk pada realita sejarah dari zaman Rasulullah sampai sekarang ini. Jadi ini penting. Karena itulah awal mula pembahasan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya kita harus tahu ciri khususnya. Nanti kalau tahu ciri khususnya, otomatis akan tahu mana yang sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau mana yang hanya ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, ini menarik ya. Jadi kan memang hari ini sudah terjadi banyak mungkin friksi-friksi pemikiran dan juga banyak ulama-ulama kemudian yang dalam tanda kutip juga ulama medsos Habib ya. Ulama medsos itu yang terkadang menjadi satu keviralan dan diikuti oleh banyak jamaah kaula muda khususnya, tetapi kemudian kaula muda itu nggak ngerti
secara background dan juga nasabiah sanad keilmuan dari ulama medsos tersebut. Baik, Habib Hashim Basaiban, langsung saja barangkali berkaitan dengan ciri-ciri khusus daripada ahlu sunnah wal jamaah untuk mampu memberikan pemahaman kepada publik, kepada masyarakat luas untuk membedakan ahlu sunnah wal jamaah yang mungkin diklaim oleh berbagai macam kelompok dengan ahlu sunnah wal jamaah secara keilmuan yang sanadnya sampai kepada Rasulullah. Kepada Habib Hashim Basaiban, moga Habib. Ya, terima kasih Mas Nadim. Kita akan sedikit mengkaji tahap demi tahap tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama kerangka besar yang itu berkaitan dengan khasais Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri-ciri khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan sudah pada tahu. Ya, ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ya, yang sempalannya Rasulullah bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah." Bahwasanya ini hadis tahawulan, hadis prediksi Rasulullah bahwa nanti umat saya akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-jamaah. Nah, disinilah para sahabat bertanya, "Waman hum al-jamaah ya Rasulullah?" Siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Rasulullah menjawab, "Ma'ana alaihi wa ashabi." Orang-orang yang berpegang teguh kepada saya dan kepada para sahabat saya. Nah, hadis inilah butuh dijabarkan secara terperinci. Nah, inilah yang nanti kita mengharuskan untuk menjelaskan ciri-ciri khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya definisi ma'ana alaihi wa ashabi itu gamblang, detail begitu. Detail. Ya? Kalau diterjemahkan orang-orang yang berpegang teguh kepada saya, kata Rasulullah, dan para sahabat saya, sementara kita hidup 14 abad pasca Rasulullah wafat. Iya. Lah, pembuktiannya siapa yang berpegang teguh kepada Nabi dan sahabat itu siapa? Inilah harus dijelaskan. Ya. Nah, kalau ada yang ngaku berpegang teguh kepada Nabi dan para sahabat, lah hujahnya bagaimana? Apa harus cuman baca Quran terjemah, ya, dengan hadis Sahih Bukhari terjemah? Itu, ya tidak. Nah, kita harus menjelaskan hujah-hujahnya dengan menjelaskan ciri khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, ciri khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada banyak. Mungkin dalam pertemuan kali ini saya sampaikan 2. Nanti mungkin tiap pertemuan 2 sampai selesai, sekitar mungkin tak sampaikan antara 8, 9 lah. Ya. Supaya nanti gamblang. Ya, siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah pada saat sekarang? Siapa? Nah, ciri pertama ini bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bersumber 4 pilar, 4 sumber. Al-Quran jelas, semuanya sudah paham. Ya. Yang kedua hadis. Ya. Yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Ini ciri khusus pertama. Ciri khusus kedua, ya, ciri khusus kedua itu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami risalah Rasulullah yang dibawa Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah awil hadis, ini harus bersanad, harus bersandar. Yaitu bersandar kepada kurun pertama zaman Nabi, kurun kedua zaman sahabat, kurun ketiga zaman tabi'in. Ya, atau istilahnya khairul qurun qarni. Kalau dawuh Rasulullah itu khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kurun pertama zaman Nabi dengan sahabat. Kurun kedua zaman tabi'in. Kurun ketiga zaman asba'ut tabi'in. Setiap kurun 100 tahun. Jadi
kita memahami Al-Quran dan Sunnah harus bersandar kepada ulama-ulama pada zaman 300 tahun setelah Rasulullah wafat. Ini khusus, ciri khusus pertama, ciri khusus kedua. Yang pertama, ya, bahwa sumber hukum Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 4. Al-Quran jelas, nggak usah saya bahas, sudah pada tahu. Nah, nanti saya bahas detailnya kaitan cara memahami isi Quran dan hadis. Hadis jelas. Lah ini ijma. Ijma ini. Karena sebagian kelompok yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berdasar pada ijma. Ijma itu kesepakatan ulama. Ya, kesepakatan ulama pada kumpul memutuskan satu keputusan hukum, ya, di mana tidak ada dasar hukum di Quran dan hadis secara sharih. Ya. Itu namanya ijma'ul ulama. Kalau qiyas, keputusan hukum person ulama. Ya, ulama mustahid. Keputusan hukum person ulama. Kalau bersama-sama namanya ijma. Ya. Ini didasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam kitab Al-Jami'ul Kabir. Dalam kitab Al-Jami'ul Kabir mengatakan innallaha la yajma'u ummati au qala ummata Muhammadin ala dhalalah wa yadullah ma'al jamaah wa man sada finnar, rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengumpulkan umatnya Nabi dalam sebuah kesesatan. Maksudnya ketika umat Nabi ini ulama ini sepakat, itu tidak mungkin memutuskan sebuah hal yang sesat, tidak mungkin. Wa yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama al-jamaah, yaitu orang-orang yang memegang teguh kesepakatan ulama, ijma'ul ulama. Wa man sadza finnar, barang siapa yang keluar dari kesepakatan, sadza finnar, akan terpencilkan di neraka. Ini. Lah buktinya apa? Banyak sekali. Ya, banyak sekali hal-hal yang berkenaan dengan hukum yang tidak berdasar langsung kepada Quran dan hadis pada masa sahabat banyak. Yaitu berdasar pada kesepakatan ulama zaman sahabat. Ya, dari mulai keputusan pembukuan Al-Quran, itu zaman Khalifah Abu Bakar. Zaman Khalifah Abu Bakar contohnya itu tertera pada Sahih Bukhari, kaitan tadwinu Al-Quran, penyusunan Al-Quran menjadi satu mushaf. Itu ketika itu dalam Sahih Bukhari diterangkan pasca perang Yamamah, baginda Khalifah sahabat Umar bin Khattab, ya, karena peristiwa perang Yamamah itu korban yang meninggal, yang hafid, yang hafal Quran dari sahabat itu cukup banyak, sekitar 70-an. Sahabat Umar sowan kepada Khalifah Abu Bakar mengadu tentang nasib Al-Quran ke depan. Ya Khalifah, ini kalau para sahabat yang hafidul Quran pada meninggal dunia, terus nasib Quran ke depan bagaimana? Karena itulah Sayyidina Umar mengusulkan supaya Al-Quran ini dibukukan dalam satu mushaf. Awal mula Khalifah Abu Bakar menolak mentah-mentah. Dengan beliau mengatakan, kaifa af'alu syai'an malam yaf'alhu Rasulullah. Bagaimana mungkin saya mau melakukan sesuatu yang tidak pernah Rasul lakukan? Ya, itu nggak ada perintah, nggak ada anjuran untuk pembukuan Al-Quran, tidak ada. Itu disampaikan langsung oleh Khalifah Abu Bakar, bukan orang sekarang, bukan. Ya.
Ya, apakah Khalifah Abu Bakar tidak tahu tentang Quran dan hadis? Itu mengatakan begitu. Nah, cuma sahabat Umar berkali-kali sowan begitu sampai terakhir, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, hadza huwa khair. Wahai Khalifah, ide saya, gagasan saya tentang pembukaan Quran ini benar-benar baik. Wallahi, demi Allah. Allah Ta'ala membukakan hatinya Khalifah Abu Bakar, diterima ide itu, terus kemudian dibikin panitia. Selesai pentasihan, reject dan reject sampai selesai zaman Khalifah Utsman. Lama itu. Tidak cepat enggak. Kalau saya jelaskan cerita ini kan panjang. Ya. Khalifah Abu Bakar sekitar 2 tahun menjadi khalifah. Khalifah Umar itu 11 tahunan. Baru selesai itu zaman Khalifah Utsman. Dinamakan Mushaf Utsmani. Ya. Digandakan jadi 4. Taruh di Mekah 1, Madinah 1, Syam 1, Kufah 1. Nanti sini perkembangan. Ini kalau cerita tentang apa? Al-Qur'an. Mushafnya Al-Qur'an. Ya, muncul nanti ono kiroah macam itu panjang. Ya, panjang itu. Ini contoh. Belum lagi yang lain zaman Khalifah Umar tentang sholat tarawih berjamaah. Itu tidak pernah Rasulullah menjalankan itu berjamaah dengan satu imam. Dengan satu imam tidak pernah Rasulullah. Buktinya ada yang mengatakan Rasulullah berjamaah. Kita harus ada hujah, rujukan, sumber, dalil. Ya. Lihat dalam Fathul Bari itu ada keterangan. Ya, malam Ramadan, Khalifah Umar bersama sahabat Abdurrahman, ya, berangkat ke masjid untuk Qiyamul Lail pada malam Ramadan. Ketika itu suasana masjid, orang-orang sahabat wa tabi'in salat tarawih Qiyamul Lail, auzaun itu mencar-mencar. Khalifah Umar tidak suka. Pasca selesai salat tarawih mencar-mencar, dikumpulkan oleh Khalifah Umar. Ya, besok ya Ubay bin Ka'ab jenengan ngimami. Semuanya makmum karo sampean kabeh ya Ubay bin Ka'ab. Malam berikutnya datang ke masjid sudah siap imam makmum semuanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Khalifah Umar ngendika, nikmatil bid'ah hadi. Iki lho bid'ah sing nikmat. Bid'ah itu apa? Sesuatu yang baru yang tidak pernah Rasulullah lakukan. Mengatakan, lah ini kan jelas Rasulullah pernah melakukan, masa Khalifah Umar tidak tahu bahwa sholat tarawih itu tidak pernah dilakukan berjamaah satu imam oleh Nabi? Jelas tahu, syahid. Nah, ini contoh ini namanya, dan sahabat tidak ada yang komplain. Tadi Mushaf Al-Quran sahabat tidak ada yang protes, sepakat semuanya, namanya ijma'ul ulama fi zamanis sahabat. Ada lagi zaman Khalifah Umar, ijma'ul ulama fi zamanis sahabat tentang sholat. Satu lagi saya contohkan, ya. Contohnya adzan Jumat yang pertama, Nabi tidak pernah melakukan. Adzan Jumat yang pertama. Ketika zaman Khalifah Utsman, ya ada ilatnya ada. Karena sudah banyak umat Islam, kemudian rumahnya agak jauh-jauh, Khalifah Utsman punya keputusan. Sebelum imam naik mimbar untuk khotib, adzan dulu. Karena zaman Nabi SAW itu kalau Jumatan, imam naik ke mimbar mau khutbah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru adzan. Zaman Khalifah Utsman ditambahi hal yang baru yang tidak pernah Rasulullah lakukan.
Jadi sebelum imam naik mimbar untuk khutbah, azan dulu. Yang biasa kita lakukan di masjid-masjid NU. Itu kita yo nderek kanjeng Nabi, yo nderek sahabat. Ma ana alaihi wa ashabi. Ya. Lah ashabi ini punya metode namanya ijma. Yang merujuk pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi. Ini. Lah metode ini dipakai oleh orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, di antaranya yang berpegang teguh kepada ahlu sunnah wal jamaah, Nahdlatul Ulama. Ini ya namanya Ijma'us Shahabah. Itu keterangan dalam kitab Syarah Bukhari, Irsyadus Sari lil Imam Qastolani. Jadi dua khosais ini ya harus paham. Ini contoh-contohnya. Contohnya. Ya. Ini contoh ijma. Contoh qiyas. Tadi kalau ijma itu kumpulnya ulama, pikiran ulama, ya. Mujtahid, para ulama mujtahid baik fatwa dan sebagainya sepakat satu keputusan karena tidak ada dasar yang soreh dalam Quran maupun hadis. Contoh tadi adzan Jumat yang pertama, sholat tarawih berjamaah dengan satu imam, mushaful Quran, dan masih banyak lagi zaman tabi'in, zaman asba'ut tabi'in. Hasil ijma yang itu ada di kitab fikih. Ya. Ada di kitab fikih. Qiyas ini sebagai sumber hukum yang keempat. Ya. Karena apa? Problematika dan sebagainya karena para sahabat maupun tabi'in, ulama-ulama salaf memahami Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tekstual, tidak tekstual, bukan kaulan saja yang dipakai, tapi manhajnya ini, metodenya ini yang dipakai. Jadi melihat Rasulullah itu bukan barang mentah, melihat hadis dan Quran bukan barang mentah yang harus ditelan, tapi diolah. Muncul sebuah manhaj, metodologi. Di antaranya tadi ijma wal qiyas. Nah, qiyas ini tadi ijtihad pribadi ulama. Ya, kalau Imam Syafi'i ada istilah qiyas aulawi, ada qiyas istiqra'i, ada qiyas mantiki, ada qiyas burhani. Kalau istilahnya di Hanafi namanya istihsan. Ya, sama-sama ijtihad pribadi. Ya, ulama ini tidak sembarang ulama. Ada lagi dalam Imam Malik, itu namanya Ara'u ahlil Madinah. Ara'u ahlil Madinah. Dalam mazhab Hanbali ada istilah lain lagi. Ya, istishab. Inilah sama-sama ijtihad pribadi ulama mujtahid. Kalau istilah agamanya itu namanya qiyas. Contoh. Bahkan urusan menstruasi orang perempuan. Kalau merujuk pada hadis Rasulullah itu orang perempuan bingung. Pokoknya keluar darah. Ini kan repot ini. Berapa harinya, ciri-cirinya bagaimana? Sulit. Imam Syafi'i melakukan sebuah penelitian, sampling statistik, ya, muncul sebuah keputusan, hasil, aqallul haid yaumun wa lailah, minimal haid sehari semalam, wa aktsaruhu khamsata yauman, maksimal itu 15 hari, wa ghalibuhu umumnya 6-7 hari. Ini sebuah jadi sumber hukum atas qiyas. Ulama. Hasil qiyas ini jadi sumber hukum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena tidak ada di Quran maupun hadis terperinci ini. Dan nanti ada lagi dalam penjelasan ini
ada yang mungkote mutasil. Ana damul mungkote, ana damul mutasil. Itu kan penjelasannya. Ini tidak ada dalam Quran maupun hadis. Tidak ada. Lah karo ngekeng kaku kudu Quran hadis terus piye? Pemene bahasane setul mahid yo, ana sing gede ireng, ana sing coklat, terus iki piye? Cok metu, sedina metu 4 jam, 20 jam, resik suci, ngesuk meneh metu meneh 5 jam. Nah, terus gimana? Kalau hanya berpaku kepada Quran dan hadis tanpa memahami pemahaman sahabat tabi'in, inilah namanya pemahaman yang bersandar. Iya. Tidak bisa kita kok ngaku Ahlussunnah kok cuman berpegang kepada Quran terjemah, Sahih Bukhari terjemah. Itu namanya keblinger itu. Keblinger. Keblinger. Diunjuk rian ya. Monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopinya Mas Dani Jip ya. Menarik sekali nih ya sahabat semuanya, berkaitan dengan satu khosois saja kita udah diceritain yang begitu panjang ya. Terkait juga bagaimana tadi ada ijma dan contoh-contohnya, kias dan contoh-contohnya. Seringkali memang bagi masyarakat secara umum juga memahami ijma dan kias bisa berhukum, tetapi apa ijma dan apa kias itu kadang-kadang dia masih belum paham. ngeh. Padahal yang dilakukan itu hasil ijma. Iya. Tapi kan tidak ngakui bahwa itu ijma. Itu kan lucu katanya. Betul. Itu lucu. Baik, Habib, sebelum masuk ke khosois kedua ini, nampaknya akan lebih menarik kalau kita munculkan satu problem yang banyak dipikirkan oleh masyarakat dan juga banyak yang didengungkan oleh sebagian kelompok yang mana pingin kembali kepada Quran hadis, jadi back to Quran dan hadis, yang itu gaungnya cukup kenceng ya, baik di kampus-kampus maupun di masjid-masjid yang ada. Nah, kira-kira bagaimana cara masyarakat awamin untuk mampu membentengi diri agar tidak tidak mengikuti arus yang dalam tanda kutip ini kan namanya mengkerdilkan pemahaman Islam yang sebenarnya luasnya luar biasa. Nah, ini kira-kira apa yang harus dilakukan oleh awamin ini? Ya, pertama bagi nahdiyat yang derek para kiai. Atau nanti kalau ini sudah ngaji ini nanti viral di medsos, di YouTube, mohon didengarkan secara seksama. Kalaupun tidak paham bisa japri ataupun di fanpage bisa tanya dan sebagainya, nanti pertemuan berikutnya bisa kita jawab supaya lebih gamblang, lebih manfaat untuk warga semuanya. Memang karena problemnya itu terus terang pembahasan kerangka memahami Ahlussunnah wal Jamaah ini jarang. Ini kerangka. Kalau ngaji kitab-kitab yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah, wah, sabrak-abrak di masjid-masjid. Iya. Ada Nasul Ibad, ada Nasul Diniyah, ada Risalah Ma'awana, Riyadhus Shalihin, ada Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Jalalain. Itu semuanya min Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama min Ahlussunnah. Cuman kerangka memahami Ahlussunnah wal Jamaah ini yang butuh dipahami supaya enggak terkecoh oleh pemahaman-pemahaman yang tekstual. Mereka punya jargon-jargon back to Quran dan Sunnah, memurnikan Islam. Islam yang murni. Itu propagandanya begitu, tapi kenyataannya kan lucu. Back to Quran dan Sunnah kok yang dipahami kok terjemahnya. Iya. Nah, terjemahan Quran, terjemahan Sahih Bukhari. Ini kan aneh. Ini back to terjemah Quran, back to terjemah Sahih Bukhari namanya, bukan kembali ke Quran dan hadis, bukan. Kalau kembali ke Quran dan hadis, karena dalam Islam itu kunci utamanya itu riwayat. Riwayat. Islam dan Nasrani. Nasrani
bisa penyelewengan luar biasa. Itu sebab nggak punya riwayat, sanad, nggak punya. Nah, kalau Islam itu ada sanad. Quran itu sanadnya Luar biasa. mutawatir. Sahih Bukhari, Sahih wal mutawatir itu original. Itu dalam urusan menjaga teks. Pemahaman pun itu ya biriwayat. Ya, kalau cuman kira-kira ini memahami teks Quran cuman dengan pola pikir kita sendiri, namanya spekulasi. Nggak ada di Islam spekulasi. Harus ada riwayat. Bagaimana Rasulullah menjabarkan surat ini, ayat ini, hadis ini, itu yang tahu adalah sahabat. Karena sahabat itu saksi hidup Rasulullah. Habis sahabat, otomatis tabi'in, saksi hidup sahabat. Habis itu asba'ut tabi'in, saksi hidup tabi'in. Karena Allah Rasulullah menandaskan khairul qurun, sebaik-baik kurun adalah kurun saya. Ya. Sahabat. Ini khusus kedua ini. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian kurun berikutnya tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian kurun asba'ut tabi'in. Ini dikenal dengan salafus sholihin. Salafus sholihin. 3 kurun pertama pasca Rasulullah sedo. Lah inilah yang harus menjadi sandaran dalam memahami Quran dan Sunnah. Jadi kita orang-orang Nahdliyin, NU, ulama-ulama itu tidak perlu back to Quran hadis karena sudah pernah keluar dari Quran dan Sunnah. Tidak pernah. Orang yang gembar-gembor back to Quran dan Sunnah itu berarti seringnya keluar dari Quran dan Sunnah. Itu kita tidak pernah keluar karena kiai-kiai kita itu syaratnya itu bersumber pada ulama-ulama pada 3 kurun pertama ini, tidak pernah. Ya, ini penting. Nah, nanti saya jelaskan siapa ulama-ulama yang jadi patokan, pegangan, sandaran untuk memahami Quran dan Sunnah itu di 3 kurun pertama ini. Ya, di 3 kurun pertama. Bukan terus bypass, mencolot, tinggal semua itu sahabat, tabi'in, mencolot langsung buka Quran. Kalau buka Quran terjemah itu pendeta Syria itu bisa bahasa Arab pinter, buka Quran bisa terjemah. Bener poraan, nah bener. Iya, pendeta Mesir bisa ahli bahasa Arab. Tapi disinilah vitalnya Islam, yaitu sanad. Harus bersandar. Jadi ketika zaman Nabi dengan sahabat itu jarang ada problem. Ada masalah, sowan Nabi selesai. Ada problem apa-apa nggak paham, sowan Nabi selesai. Ketika zaman tabi'in, ini ada problem, tidak paham ayat ini bagaimana, hadis ini bagaimana, butuh penjelasan secara detail. Muncullah Imam Hanafi. Imam Hanafi tahun 90 Hijriah, 80 Hijriah. Lahir beliau Imam Hanafi. Beliau menjabarkan isi Quran dan hadis tentang syariat. Dari mulai bab toharoh sampai tangan terakhir. Ya, baik ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat dan sebagainya. Ini dijelaskan detail. Imam Hanafi. Lahir lagi Imam Malik, ini tabi'in. Imam Malik itu muridnya Imam Zuhri. Imam Zuhri itu muridnya Imam Nafi'. Imam Nafi' muridnya sahabat Abdullah bin Umar. Lah, ini Imam Malik juga menjelaskan babakan itu. Dari mulai toharoh sampai rampung yang mengacu pada Quran dan Sunnah. Cara bahasa nang pendidikan itu SOP. Nah, standar operasional prosedur ketika sholat bagaimana? Di Quran itu kan angel. Nah, itu dibilang arkanus sholat itu.
arkanul wudu sitatun. Iya. Itu supaya mudah dipahami oleh masyarakat luas. Nah kalau semuanya harus langsung Quran hadis, terus bagaimana? Back to Quran dan hadis. Arkanul salat berapa di Quran hadis? Ya angel lah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, ya angel. Batasannya wajah bagaimana, batasannya tangan bagaimana, batasannya ngusap kepala bagaimana. Tidak ada penjelasan dalam Quran. Tidak ada itu. Apalagi urusan muamalat, urusan yang lain. Ini muncul lagi tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i, Asba'ut Tabi'in. Sama. Sudah mulai asba'ut tabi'in. Ya? Yang tadi tabi'in ini asba'ut tabi'in. Muncul lagi Imam Ahmad bin Hanbal. Ini semuanya sanadnya, mata rantainya nyambung kepada Rasulullah, terkenal mata rantai emas. Karena yang mata rantai ini bukan orang sembarangan. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik Imam Zuhri. Imam Zuhri Imam Nafi', sahabat Abdullah bin Umar Rasulullah. Jadi ketika dalam urusan syariat kita harus bersandar kepada di antara imam mujtahid 4 ini. Ini wajib. Tidak bisa mencolot Quran dan hadis. Kalau boso kambangi, kalau mereka yang tidak mau mengikuti di antara 4 madhab ini, kita tanya, arkanul wudu ada berapa? Mana hadisnya? Mana Qurannya? Arkanul sholat ada berapa? Mana Quran hadisnya? Pusing ya. Jadi aneh. Mereka ini tidak mau bermadhab di antara 4, ya, maunya Quran dan Sunnah, tapi kalau prakteknya pakai imam madhab, ini aneh. Ya. Aneh itu namanya. Repot lagi, kontradiksi pemikiran. Nggak tahu ini kenapa, nggak tahu nih. Nah, ini ya. Kemudian ini urusan syariat, urusan keimanan, tauhid. Sekitar tahun 270-an Hijriah. Ya, ini muncul Imam Asy'ari wal Maturidi. Nah, Imam Asy'ari wal Maturidi yang merumuskan konsep-konsep tauhid yang merujuk pada Quran dan hadis. Terkenal Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dan ini diikuti oleh mayoritas. Nanti kena Imam Az-Zabidi dalam Syarah Ihya, idza udlika ahlus sunnah fal muradu bihim asy'ariyah wal maturidiyah. Ketika disebutkan ahlus sunnah, maka otomatis itu pengikutnya Imam Asy'ari wal Maturidi. Ya. Mayoritas ulama tafsir, ulama hadis, ulama fikih, ulama sejarah kabeh itu Asy'ariyah wa Maturidiyah. Tidak ada yang lain. Itu namanya syawadul a'dham, golongan mayoritas. Golongan asyawadul a'dham. Ketika Imam Ibnu Majah, inna ummati, ya, riwayat Ibnu Majah, Rasulullah pernah bersabda, inna ummati lan tastami' ala dhalalah fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa 'alaikum bisawadil a'dham. Sesungguhnya umatku tidak mungkin sepakat dalam sebuah kesesatan. Kalau sampean semuanya melihat perbedaan pendapat, maka peganglah sawadul a'dham, golongan mayoritas lah. Ya. Siapa? Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ya, coba lihat apa orang-orang yang anti Asy'ariyah, tidak mau ikuti Asy'ariyah, tapi kenyataannya pakai kitabnya Asy'ariyah. Ini antik. Saya pernah berdialog dengan kelompok-kelompok yang radikal, ekstrim, semua sesat rokok, anti Asy'ariyah, nuduh Asy'ariyah sesat. Ternyata kitabnya pakai Asy'ariyah, ini lucu. Pakai hadisnya apa? Riyadhus Shalihin. Karya Imam Nawawi itu Asy'ariyah. Tafsirnya Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu Asy'ariyah. Ini antik. Inilah yang harus kita pahami. Karena itulah
dalam urusan syariat bersandar kepada tadi ya 3 kurun pertama, yaitu a'immatul arba'ah. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, di antara 4 madhab. Urusan akidah, tauhid, ya bersandar kepada Imam Asy'ari wal Maturidi. Orang-orang ini, ulama-ulama ini yang langsung ngolah dari Al-Quran dan hadis. Kalau bahasa gampangnya, di Quran hadis itu masih banyak dalam bentuk mentah. Butuh yang ngolah. Yang ngolah ya ahlinya, yaitu ulama-ulama mustahid. Kita itu belum bisa. Belum bisa. Urusan ihsan, tasawuf dari Imam Junaid al-Baghdadi yang sedo tahun 293 Hijriah. Ini semuanya ulama-ulama tadi masuk dalam kategori salafus sholihin 3 kurun pertama. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah diringkas oleh Mbah Hasyim Asy'ari, orang-orang Islam muslimin mayoritas yang berpegang teguh kepada Quran dan hadis, dalam pemahamannya bersandar kepada urusan tauhid Imam Asy'ari wal Maturidi, urusan syariat di antara Imam 4, urusan tasawuf Imam Junaid Awil Ghazali. Wah, itu namanya tidak pernah keluar dari Quran dan Sunnah. Ya, kalau back to Quran yang diomongkan mereka itu propaganda, tapi kenyataannya lucu. Kok pakai terjemah Quran, terjemah hadis. Ini ya aneh, namanya mempersempit luasnya isi Quran, mempersempit luasnya isi hadis. Kalau begitu rawan pemahamannya ekstrim, radikal. Terima kasih. Baik, luar biasa. Baik, sahabat pemirsa semuanya, sudah 50 menit berjalan ya, dengan konten materi yang begitu padat, dan nampaknya ini adalah menjadi satu pemahaman awal untuk para pemirsa sahabat Facebook yang ada di seantero Nusantara, dunia, dan khususnya di Pekalongan tercinta saja ini. Kita akan lanjutkan untuk ngaji aswaja bersama Habib Hasyim Basaiban ini pada kesempatan mendatang, karena kalau terlampau panjang nanti memahaminya ini jadi repot begitu ya. Ini kita lebih dominasi kepada ciri khusus yang pertama, dan tadi sudah menyinggung ciri khusus yang kedua terkait dengan 3 kurun yang salafunas sholihin tadi sudah disinggung, tapi nanti dalam kesempatan mendatang kita akan lebih detailkan kembali kepada ciri khusus yang kedua. Ya, contoh ciri-ciri, contoh-contoh yang bersandar kepada sahabat tabi'in wa asbab tabi'in ini kan banyak contoh, nanti insya Allah. Baik. Kamis depan lah. Baik. Baik, Habib Hasyim Basaiban, untuk penutup saja berkaitan dengan pemahaman khosois yang pertama tadi, pesan untuk para pemirsa yang budiman ini kiranya apa di tengah pergolakan pemikiran, di tengah disrupsi pemikiran, dan di tengah perkembangan teknologi dan media sosial, media informasi yang luar biasa banyaknya, masyarakat hari ini mengakses begitu mudahnya informasi. Nah, ini apa yang harus dilakukan agar tidak terkontaminasi dan tetap utuh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang kemudian tadi sudah secara gamblang oleh Habib Hasyim sampaikan. Jadi kerangka pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ini nanti para pendengar, para pemirsa harus agak serius nih, walaupun sambil guyon tidak apa-apa, tapi agak dipahami. Kalau belum paham, tanya. Karena ini kerangka ini nanti kalau jenengan sudah paham, ditularkan kepada keluarga, handai tolan, supaya tahu loh. Ini loh pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersanad dari guru-guru sampai kepada a'immatul arba'ah, a'immah as-salafus sholihin, sampai sahabat, sampai Rasulullah yang original. Ya.
Karena apa? Zaman itu luar biasa. Banyak propaganda, banyak rayuan, banyak putar balikan fakta dan sebagainya yang kadang mempengaruhi tidak hanya kita, Iya. anak kita. Kalau nggak paham nanti bisa akidahnya beda dengan orang tuanya, cucu kita akidahnya beda dengan orang tuanya. Ini kan repot, nggak? Repot ini, rusak, rusak. Lah, ngaji ini kan bagian upaya kita bersama untuk melestarikan risalah Ahlussunnah wal Jamaah, risalah agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja, supaya terus dipahami sampai ila yaumil qiyamah. Coba kita cerita sejarah sedikit ya. Imam Asy'ari wal Maturidi luar biasa dalam menjaga akidah pemahaman tauhid yang dipahamkan oleh Rasulullah kepada sahabat tabi'in wa ashabut tabi'in. Ini kan pertentangannya luar biasa. Ketika itu tarung, wah, dengan kelompok Qadariyah, Mu'tazilah dan sebagainya. Ini bagian dari upaya beliau yang luar biasa menjaga pemahaman tauhid yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita hanya melanjutkan sedikit demi sedikit supaya ini itu bagian upaya melestarikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dalam konteks zaman sekarang luar biasa pertarungannya. Tidak hanya di masjid, di medsos, di lembaga pendidikan dan semuanya itu. Ini harus dipahami secara tahap demi tahap dan betul nanti ditularkan kepada generasi berikutnya. Mekaten. Terima kasih. Nampaknya dicukupkan dulu para pemirsa semuanya. Jadi untuk khosois yang pertama, alhamdulillah sudah begitu rinci dan juga sudah menyinggung terkait dengan khosois yang kedua. Kita akan bertemu dalam ngaji Aswaja bersama Habib Hasyim Basaibani ini untuk 8 sampai 9 khosois. Jadi cukup panjang ngajinya. Insya Allah istiqomah saja untuk didengarkan dan mohon dukungan agar kemudian ngaji Aswaja bersama Habib Hasyim Basaibani ini bisa masuk di ranah-ranah media sosial yang mainstream sehingga mudah untuk diakses oleh para muslimin muslimat dan oleh para generasi penerus sehingga mampu memahami dengan rinci Ahlussunnah wal Jamaah. Saya Abdul Nadim mohon undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.